أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita teman-teman sekalian, Minhajul Muslim ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah menyelesaikan lengkap satu bab solat, semua yang berhubungan dengan masalah solat tentunya. Dan terakhir kita sudah membahas tentang masalah jenazah. Jadi Syekh Abu Bakar rahimahullah tidak hanya sekedar menjelaskan tentang sholat jenazah, tapi hal-hal yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal dunia, baik oleh dia ataupun kerabat terdekatnya, dan apa yang dilakukan pada saat dia meninggal sampai dikuburkan, dan apa yang harus dilakukan setelah pemakaman tentunya. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan poin-poinnya. Insya Allah bagi yang ingin berminat untuk memahami kembali atau mengikuti bisa kembali ke playlist di YouTube. Insya Allah cari folder kajian Minhajul Muslim bab solat. Insya Allah akan Anda dapatkan di dalam bahasannya tersebut. Kemudian kita akan masuk insya Allah pada siang menjelang sore ini, semoga Allah berkahi, pasal ke-10 yaitu masalah zakat yang merupakan rukun Islam yang kedua tentunya, yang kita sudah rukun Islam yang ketiga setelah solat. Maksud saya adalah setelah rukun Islam yang kedua solat, kita membahas rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan pasal pertama atau pasal ke-10 zakat, materi pertamanya hukum zakat, hikmahnya dan hukum orang yang menolak membayarnya. Lalu beliau mulai masuk di materi pertama ini, poin A, masalah hukum zakat. Kata beliau rahimahullah, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dengan syarat-syarat tertentu. Nisab artinya kadar minimal dari harta yang disimpan atau diinvestasikan yang wajib kena zakat, yaitu sekitar 85 gram emas tentunya ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan zakat dalam kitabnya, dalam firman-Nya yang sudah masyhur surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan atau mengambil zakat dari umat Islam. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, apapun yang didapatkan dari pertambangan, pertanian, perkebunan, ini semua juga akan ada zakatnya. Kita masih bicara tentang masalah dalil-dalil yang memerintahkan zakat. Nanti kita akan masuk secara rinci insya Allah setiap item dari harta yang dizakati atau yang akan dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga perintah Allah Subhanahu wa taala tentang zakat tertera dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Al-ayah. Dan dirikanlah solat juga tunaikanlah zakat. Jadi kita temukan hampir di semua ayat bicara tentang solat diikuti dengan zakat. Saking tingginya kedudukan zakat sampai dia selalu partner dengan solat, dan juga memang dia dijadikan rukun Islam yang ketiga setelah solat yang kedua. Nabi SAW bersabda tentang masalah perintah zakat ini, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadat. Kemudian mendirikan solat, menunaikan zakat, ini saksi bahasan kita.
melaksanakan haji ke Baitullah dan menjalankan puasa Ramadan. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Jadi ini ada saksi bahasan kita tentang perintah dalam rukun Islam yang 5, nomor 3-nya setelah syahadat dan sholat adalah mengeluarkan zakat. Pada hadis yang lain kata beliau, Rasulullah SAW juga bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah." فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat. Jika mereka melaksanakan hal-hal tersebut, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan sebab hak Islam dan penghisaban mereka atau atas mereka diserahkan kepada Allah. Hadis Bukhari nomor 25 dan Muslim nomor 22. Ya. Di sini ada saksi bahasan juga. Nabi SAW menyebutkan setelah sholat ada perintah zakat. Mohon maaf. Kemudian sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga. Ini dalil yang ketiga dari hadis ya. Kalau dengan ayat Al-Quran sudah beberapa dalil. Ada kurang lebih 6 dalil. 3 Al-Quran, 2 hadis dan sekarang hadis yang ketiga adalah sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman ahlal kitabi fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah azza wa jalla qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani ya. Serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Dakwahkan dulu syahadat kepada mereka. Kalau atau jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, telah mewajibkan atas mereka solat 5 waktu sehari semalam. Setelah syahadat, jaga solat 5 waktu. Jika mereka mentaatimu dalam hal perkara tersebut, maka sampaikan pula kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, maka hendaklah kamu berhati-hati terhadap harta kekayaan mereka yang berharga. Dan takutlah pada 2 orang yang teraniaya, sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1395 dan Muslim 19. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita, ada penyebutan tentang masalah zakat setelah sholat diterima oleh satu kaum, terutama bagi yang baru masuk Islam. Dan ada anjuran agar bertahap dalam mengajarkan agama kepada orang yang baru masuk Islam ya. Mohon maaf. Yang pertama adalah syahadat. Bila mereka terima syahadat tersebut, ikrarkan tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi kecuali Allah, dan juga mereka sudah meyakini itu Muhammadur Rasulullah, Muhammad SAW juga utusannya, sehingga mengambil semua syariat yang dibawa oleh beliau dari Allah SWT. Kemudian baru perintahkan mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah faham, sudah melaksanakan, menerima, beritahukan bahwasanya orang-orang kaya mereka mengeluarkan dari harta mereka zakat, pensucian yang dikeluarkan untuk orang-orang miskin mereka. Ya, seperti itulah. Jadi ada tahapan-tahapan dalam memberikan atau mengajarkan Islam. Nah, kemudian Nabi SAW mengingatkan agar seorang da'i berhati-hati. Jangan dia menunggangi dakwanya untuk mengambil harta ya, dari orang yang sedang didakwahinya. Ya, di sini mungkin Mu'adz bin Jabal kan diutus jadi da'i di Yaman. Jangan sampai dia menyalahgunakan jabatannya sebagai da'i di jalan Allah, kemudian
Dia bisa mengambil harta-harta mereka apalagi dengan cara zalim. Karena tidak ada penghalang antara seorang yang terzalimi dengan Allah dalam ijabah doanya atau akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil, kita tidak sedang merincikan hikmah dan makna-makna dalam daripada hadis-hadis ini, tapi yang jelas kita hanya mendatangkan saksi bahasannya. Ada penyebutan tentang masalah zakat, karena di poin A-nya tadi adalah masalah hukum zakat itu sendiri. Kewajibannya dari mana? Dari dalil-dalil yang sudah kita bacakan tadi, 3 buah ayat dan juga 3 buah hadis. Kita masuk ke poin B-nya, hikmah zakat. Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mensucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir, pelit, tamak dan rakus. Hikmahnya itu. Jadi supaya dia juga bisa mengeluarkan. Dan ini poin penting teman-teman sekalian. Islam mengajarkan kita menjadi orang dan memiliki jiwa dermawan, suka berbagi, bahkan mendahulukan orang lain. Itu ajaran Islam. Ada istilah ithar. Ithar ini betul-betul berkorban di jalan Allah untuk orang lain. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat-sahabat di Madinah yang dikenal dengan Ansar. Mereka mengithar diri mereka, mereka memaksakan diri untuk memberikan apapun yang mereka miliki, bahkan mendahulukan para muhajirin, sahabat-sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu kan? Itu diberikan rumah mereka, diberikan harta mereka, bahkan ada yang mau menceraikan istrinya untuk dinikahi oleh saudaranya muhajir dari Mekah, gitu kan? Mohon maaf, seperti kasus ya Abdurrahman bin Auf yang ditawarkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in.